Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Oke. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran pada pagi hari ini kita diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam materi nih, Ibu mau presensi terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak masuk atau dihubungi sama temannya bahwa dia izin atau bagaimana? Ada Bu. Siapa Mbak Zahro? Mbak Konita Bu, izin sakit. Oh, Mbak Konita sakit apa nggih, Mbak? Kurang tahu Ibu. Semoga lekas sembuh ya untuk Mbak Konita. Terima kasih Mbak Zahra atas informasinya. Sama-sama Ibu. Oke, lanjut. Kali di pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuannya apa, yaitu tujuannya adalah dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengimplementasikan hubungan konsep dasar sebuah penyelesaian pada sistem persamaan linear dua variabel dalam perhitungan matematika. Nah, yang kedua, kita dapat mengimplementasikan konsep dasar pada sistem persamaan linear tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, materi yang kita akan bahas kali ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Karena pada sebelumnya kita sudah masuk ke dalam hitungan aljabar yang ada persamaan linear dua variabelnya ya, bukan sistem persamaan linear dua variabelnya gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen materi. Nah, di sini apa sudah terlihat? Sudah Ibu. Sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum Ibu lanjut nih, ada yang tahu apa itu persamaan linear dua variabel atau sistem persamaan linear dua variabel? Udah pernah dengar gitu? Apa sih persamaan linear dua variabel gitu? Belum Ibu. Belum ya? Berarti di sini kita akan mulai dari pengertian PLDV atau pengertian persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel itu sendiri adalah persamaan yang merupakan persamaan yang mengandung dua variabel, di mana pangkat atau derajatnya sama dengan 1. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, nih bentuk umum PLDV atau persamaan linear dua variabel itu AX ditambah BY sama dengan C, di mana X dan Y itu disebut dengan variabel. Kemarin kita sudah membahas ya, X dan Y itu disebut apa, A apa, dan C apa. Nah, nanti akan ada di sini selanjutnya. Nah, ini ada pengertian SPLDV. Pengertian SPLDV itu kita masuk ya, sistem persamaan linear dua variabel, di mana maksudnya adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Jadi gimana sih misal nih, kita menemukan dua persamaan. Nah, dua persamaan itu ada dalam satu penyelesaian gitu. Jadi dua persamaan dapat diselesaikan dengan satu penyelesaian. Jadi ada keterkaitan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bentuk umumnya tuh seperti apa? Bentuk umumnya ada seperti ini ya. AX ditambah BY sama dengan C, kemudian PQ ditambah QY sama dengan R. Nah, dengan X dan Y itu variabel, A, B, PQ disebut koefisien. Maaf, ini ada sedikit kesalahan.
Terus kemudian C dan R itu disebut konstanta, seperti pembelajaran aljabar sebelumnya ya. Unsur-unsur dari aljabar itu ada apa aja? Ada variabel, koefisien, dan juga konstanta. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk nih di penyelesaian. Jadi penyelesaian dari SPLDV itu ada dua teman-teman. Sebenarnya ada tiga, tapi di sini Bu hanya memasukkan dua terlebih dahulu, karena kalau misal tiga-tiganya kita masukkan, mungkin waktunya tidak cukup seperti itu ya. Jadi yang pertama ada substitusi. Nah, substitusi itu seperti apa? Substitusi yaitu menggantikan satu variabel dengan variabel yang lain dari persamaan lain, seperti itu. Contohnya seperti apa gitu kan? Nih, carilah penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan 8. Dan 2X dikurang Y sama dengan 6. Jadi, untuk metode substitusi atau cara substitusinya sendiri adalah kita ambil nih persamaan pertama yang akan disubstitusikan, yaitu X plus 2Y sama dengan 8. Kita ganti, kita ubah menjadi X sama dengan 8 dikurangi 2Y. Seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, sebelumnya kalau Ibu menjelaskannya terlalu cepat, kalian boleh ya nanti menginterupsi Ibu supaya Ibu lebih memelankan penjelasan Ibu, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ubah X, setelah kita ubah persamaan X plus 2Y sama dengan 8 menjadi X sama dengan 8 dikurangi 2Y, kita akan substitusikan ke persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 6 menjadi, nih, ada di sebelah sini, 2 buka kurung 8 dikurangi 2Y ditutup kurung dikurangi Y sama dengan 6, di mana X diubah dari persamaan kedua menjadi 8 dikurangi 2Y. Nah, kan tadi di sini kita akan 2X min Y. 2X min Y itu sama dengan 6. Nah, di sini X-nya ini kita ganti dengan 8 min 2Y. Nah, jadi seperti ini ya, 2 dikali 8 min 2Y dikurangi Y sama dengan 6. Kemudian, kita hasilnya nih, kita keluarkan dulu dari kurung. 2 dikali 8 berapa? 16. 2 dikali min 2Y sama dengan berapa? Negatif 4Y. Nah, ini karena dia tidak masuk ke dalam kurung, jadi dia tidak dikalikan dengan 2 ya teman-teman ya. Jadi kita langsung masukkan saja, dikurangi Y sama dengan 6. Nah, jadi ketemunya 16 dikurangi 5Y sama dengan 6. Maka negatif 5Y, ini kita pindahkan ruas atau di sini kita nolkan supaya bisa ada di sini gitu. Jadi kalau ini dikurangi 16, maka di sebelah sini juga kita kurangkan dengan 16. Seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan negatif 5Y sama dengan 6 dikurangi 16. Nah, di sini supaya ini 0 dikurangi 16, maka di sebelah kanan juga harus dikurangi 16. Ketemunya adalah negatif 5Y sama dengan negatif 10. Kenapa negatif 10? Karena 6 dikurangi 16 itu adalah negatif 10 ya teman-teman ya. Nah, karena di sini sama-sama negatif, kita bisa menghilangkan negatif tersebut. Jadi 5Y sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 2. 10 dibagi 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan Y sama dengan 2, kita masukkan nih nilai Y sama dengan 2 itu ke dalam salah satu persamaan. Kita di sini akan memasukkan ke dalam persamaan X ditambah 2Y sama dengan 8. Jadi, X-nya itu ditambah 2 dikali Y. Y-nya tadi kan adalah 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 8. Maka, X ditambah 4 sama dengan 8, di mana X yaitu 8 dikurangi 4. Ketemunya X adalah 4. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin?
Belum, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nih, jadi penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan 8 dan 2X dikurangi Y sama dengan 6 adalah X sama dengan 4 dan juga Y sama dengan 2. Nah, di sini ada penyelesaian yang kedua, yaitu dengan cara eliminasi. Eliminasi itu seperti apa? Eliminasi yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabel X atau Y. Nah, di sini kita hilangkan kita mengeliminasi variabel X terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nanti akan Ibu bahas dua-duanya, mengeliminasi variabel X, kemudian kita akan mengeliminasi variabel Y. Nah, di sini ada caranya seperti ini ya, teman-teman ya. X plus 2Y sama dengan 8, 2X min Y sama dengan 6. Nah, ini supaya dia bisa menjadi sama, kita kan akan mengeliminasi X, berarti X-nya harus sama. Di sini X-nya belum sama, yang satunya adalah X, yang satunya 2X. Jadi, yang atas itu kita kalikan dengan 2, yang bawah itu kita kalikan dengan 1. Jadi, hasilnya 2X plus 4Y sama dengan 16, yang bawah 2X min Y sama dengan 6. Tetap sama ya yang bawah ya, teman-teman ya. Kemudian kita kurangkan karena kita kurangkan, dia akan menghilangkan ini terlebih dahulu, supaya kita bisa menemukan nilai Y, seperti ini. 5Y sama dengan 10. Yang sama dengan Y itu sama dengan 2. Itu ya, teman-teman ya. Terus, kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan seperti tadi. Hasil Y sama dengan 2 pada salah satu persamaan. Persamaan yang kita ambil adalah X ditambah 2Y sama dengan 8, di mana X ditambah 2 kali 2 sama dengan 8, X tambah 4 itu sama dengan 8, di mana X sama dengan 8 dikurangi 4, yaitu X sama dengan 4, gitu ya teman-teman ya. Jadi penyelesaiannya sama seperti tadi, hasilnya adalah X sama dengan 4 dan juga Y-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengeliminasi variabel Y. Variabel Y berarti kita harus menghilangkan apa? Menghilangkan nilai Y-nya. Nah, di sini Y-nya kita akan samakan menjadi 2. Jadi di sini dikalikan dengan 1 dan di sini kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah seperti pada di sini, X ditambah 2Y yang ini tetap sama. Yang bawah kita kalikan 2, jadi hasilnya 4X min 2Y sama dengan 12. Nah, kenapa di sini hasilnya positif, teman-teman? Atau kita tambahkan, karena kita akan menghilangkan Y, di mana di saat ini memiliki positif 2Y, akan dikurangkan dengan negatif 2Y. Nah, dia bagaimana caranya supaya dia hasilnya negatif. Jadi, kalau kita kurangkan, hasilnya akan 4 jadinya nanti, karena negatif dikali negatif adalah positif. Nah, kalau negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Jadi, 2Y dikurangi 2Y sama dengan 0. Kita lanjut. Nah, hasilnya di sini kok ini 5? Karena 4X ditambah X. Tadi lambangnya di sini adalah tambah ya, teman-teman ya. Sama dengan 20. Maka X-nya ketemu 4. Nah, lakukan hal yang sama nih setelah kita menemukan hasil. Kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Nah, Ibu akan mensubstitusikan ke dalam persamaan yang sama ya, teman-teman ya. X ditambah 2Y sama dengan 8, kemudian X-nya kita ubah menjadi 4, ditambah 2Y sama dengan 8, 2Y sama dengan 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4, karena ini kita akan nolkan, berarti kita, kalau ini dinolkan, dikurangkan dengan 4, berarti sebelah kanan juga akan kita kurangkan dengan 4. Hasilnya adalah 2Y sama dengan 4, dan Y sama dengan 2. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaannya adalah sama seperti tadi, X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Hasilnya tetap sama ya, teman-teman ya. Nah, ini ada catatan nih. Nilai positif atau negatif itu nilai plus atau minus digunakan untuk menghilangkan atau eliminasi salah satu variabel agar menjadi 0. Nah, dari contoh di atas itu, yang pertama yang dieliminasi adalah X. X dalam persamaan 1 itu adalah plus dan persamaan 2 adalah plus. Untuk eliminasi digunakan tanda negatif, minus. Nah, terus dari persamaan yang kedua yang kita eliminasi adalah Y. Di mana Y dalam persamaan 1 itu positif, persamaan kedua negatif, maka untuk eliminasi digunakan tanda
positif. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada contoh soal nih. Ibu mengambil contoh soalnya, contoh soal cerita ya teman-teman ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah, oh, sebelum Ibu masuk ke contoh soal, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin dari teman-teman? Belum ada, Bu. Belum ada ya, Ibu lanjut ya. Nih, contoh soal. Yang pertama ada harga 2 buah mangga dan 3 buah jeruk adalah 6.000. Kemudian apabila harga untuk membeli 5 buah mangga dan 4 buah jeruk adalah 11.500, berapa jumlah uang yang harus dibayar apabila kita akan membeli 4 buah mangga dan 5 buah jeruk? Nah, ini seperti kita dapat melihat di kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Jadi tujuan kita dari yang pertama tadi itu terrealisasikan di sini. Kita dapat menggunakan SPLDV ini dalam kehidupan sehari-hari seperti yang ada di contoh ini gitu kan. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Sama seperti tadi, dalam penyelesaian soal cerita ini diperlukan penggunaan model matematika. Model matematika itu yang seperti apa? Nah, kita harus memisalkan terlebih dahulu. Misalnya, harga 1 buah mangga adalah X, dan harga 1 buah jeruk adalah Y. Seperti tadi ya teman-teman ya, X dan Y, atau kita bisa menggunakan angka yang lain, tapi lebih identik dengan huruf kecil ya teman-teman, atau bukan yang kapital, seperti itu. Nah, model matematika soal akan menjadi seperti ini. 2X ditambah 3Y sama dengan 6.000, dan 5X ditambah 4Y sama dengan 11.500. Karena tadi mangga adalah X, jeruk adalah Y ya. 2 buah mangga ditambah 3 buah jeruk. Berarti 2X ditambah 3Y adalah 6.000. Kemudian 5X buah mangga, 5 buah mangga dan 4 buah jeruk, maka 5X ditambah 4Y sama dengan 11.500. Yang ditanya apa? 4 buah mangga dan 5 buah jeruk, berarti 4X ditambah 5Y. Nah, dilanjutkan nih dengan mengeliminasi. Nah, di sini Ibu akan menggunakan sistem eliminasi ya, teman-teman ya. Salah satu variabel dulu. Di sini kita akan mengeliminasi variabel X, di mana 2X ditambah 3Y sama dengan 6.000, 5X plus 4Y sama dengan 11.500. Nah, kita akan mengeliminasi Y-nya nih. Di sini ada 2X sama 5X. Berarti supaya dia bisa menjadi sama, yang 2X ini kita kalikan dengan 5, yang 5 ini kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 10X ditambah 15Y sama dengan 30.000, dan 10X ditambah 8Y sama dengan 23.000. Selanjutnya, karena ini sudah kita eliminasi atau ini sudah 0, kita hanya akan tinggal menghitung yang 15Y sama dengan 30 dan 8Y sama dengan 23. Kita kurangkan 15 dikurangi 8 berapa? 7Y, 30 dikurangi 23.000 berapa? 7.000, berarti Y sama dengan 1.000. Nah, kita sudah menemukan nih jeruk, harga satuan jeruknya itu 1.000. Nah, masukkan pada salah satu persamaan supaya kita bisa menemukan harga satuan dari mangga. Kita menggunakan persamaan yang pertama, 2X ditambah 3 dikali 1.000. Kenapa 1.000? Karena Y-nya tadi adalah 1.000. Sama dengan 6.000, 2X ditambah 3.000 sama dengan 6.000, 2X yaitu 6.000 dikurangi 3.000. Jadi hasilnya 2X sama dengan 3.000. Nah, X adalah 1.500. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin atau masih bingung? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Nih lanjutannya. Setelah didapatkan X 1.500 harga sebuah mangga dan Y sama dengan 1.000 harga sebuah jeruk, maka uang yang harus dibayar untuk membeli 4 buah mangga dan 5 buah jeruk adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 4 dikali buah mangganya tadi adalah 1.500 dan harga jeruknya adalah 1.000. Jadi hasilnya 6.000 ditambah 5.000, hasilnya adalah 11.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih belum ya? Kalau belum, kita akan masuk ke latihan.
Nih, di sini mungkin ada yang ingin mencoba mengerjakan atau ada yang tahu kita dapat menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Ada yang tahu model matematikanya seperti apa? Model matematikanya, kita misalkan baju adalah X dan kaos itu Y. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 170.000. Dan yang kedua itu X ditambah 3Y sama dengan 185.000. Terus yang dicari adalah 3X ditambah 2Y. Iya. Kita lihat ya jawaban dari Mbak Elvara. Terima kasih untuk Mbak Elvara sudah membantu Ibu. Nah, betul sekali ya. Nah, tapi di sini Ibu menggunakan permisalan baju itu adalah B dan kaos adalah K. Jadi sama saja ya. Tadi Mbak Elvara, baju itu adalah X dan kaos adalah Y. Nanti tetap hasilnya akan sama, hanya akan perbedaan di variabelnya saja ya teman-teman ya. Nah, harga 2 baju dan 1 kaos itu 170. Sehingga kita memperoleh persamaan 2B tambah K sama dengan 170 atau 2X ditambah Y sama dengan 170.000. Harga 1 baju dan 3 kaos itu 185.000. Kita peroleh persamaannya adalah B ditambah 3K sama dengan 185.000 atau yang seperti Mbak Elvara katakan tadi, X ditambah 3Y sama dengan 185.000. Betul sekali ya Mbak Elvara, terima kasih. Nah, untuk dari kedua persamaan di atas itu kita dapat peroleh seperti ini. Nah, kita akan mengeliminasi salah satu. Nah, kita akan mengeliminasi B-nya atau X-nya. Berarti kita akan nolkan nih. Di sini karena tadinya belum sama, akan kita samakan. Yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Menghasilkan 2B ditambah K sama dengan 170, 2B ditambah 6K sama dengan 370. Nah, sisa dari K dikurangi dengan 6K adalah negatif 5K. 170.000 dikurangi 370.000 adalah 200.000. Negatif 200.000. Nah, di sini sama-sama negatif ya teman-teman ya. Kalau sama-sama negatif, itu kita bisa tidak usah ada negatif lagi karena negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini supaya dia menjadi K, maka 200.000 ini dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 40.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya, kemudian substitusikan nih hasil K sama dengan 40.000 ini ke dalam salah satu persamaan. Untuk K ini kita berperoleh 2B ditambah K sama dengan 170, di mana 2B ditambah K-nya 40.000 sama dengan 170, 2B sama dengan 170.000 ini dikurangi 40.000, ketemunya adalah 2B sama dengan 130.000. Dan B harga satuan dari baju sendiri adalah 65.000. Itu ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita ditanyakan 3 baju dan 2 kaos. Berarti 3B ditambah 2K. 3 dikali B-nya harga satuan tadi 65.000 ditambah 2 dikali harga satuan kaos tadi 40.000. Ketemunya adalah 195.000 ditambah 80.000. Hasilnya 275.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya nih. Apakah kalau Ibu, ini ada tugas dulu, di sini ketahui sistem persamaan seperti ini, penyelesaiannya akan menjadi seperti apa? Coba ada yang bisa menjawab tidak? Diketahui sistem persamaan X min 3Y min 5 sama dengan 0, dan 2X min 5Y sama dengan 9. Nah, nilai dari 3X ditambah 2Y adalah, ada yang ingin menjawab mungkin?
Atau di sini ada yang tahu penyelesaian seperti apa, langkah-langkahnya terlebih dahulu? Tidak usah menggunakan Oh, angka. Oke, Mbak Elvara? Disederhanakan satu-satu ya, Bu ya? Iya, disederhanakan satu-satu. Nah, ini kalian bisa menggunakan cara substitusi dan juga eliminasi. Nah, kalian coba deh kalau dibayang-bayang terlebih dahulu, kalian akan menggunakan, kalau ditemui soal seperti ini, kalian akan menggunakan cara seperti apa? Substitusi kah atau eliminasi kah atau substitusi dan juga eliminasi secara bersamaan? kalau dari saya mungkin yang pertama kali itu bukan diperbaiki, maksudnya yang apa namanya persamaan yang pertama itu 5-nya dipindahkan ke ruas kanan, jadi Ya, X min 3Y sama dengan 5, lalu nanti dieliminasi dulu, setelah itu nanti mendapatkan nilai, kemudian disubstitusi, terus nanti nilai dari eliminasi dan substitusi itu dimasukin ke dalam persamaan yang ketiga, yang 3F ditambah 2-nya. iya. Betul sekali, Mbak Elvara. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, ya, karena waktunya Ibu sudah habis ya. Nah, di sini ada tugasnya. Tugasnya ada 5. Boleh kalian kerjakan di rumah. Kita akan bahas di pertemuan minggu depan ya, teman-teman ya. Nah, sebelum Ibu tutup nih, kita akan kembali lagi. Tadi kita membahas apa saja? Coba ada yang ingin membantu Ibu. Tadi kita habis membahas apa saja? Membahas tentang PLDV, kemudian pengertian tentang SPLDV, dan bentuk-bentuk dari SPLDV tersebut, Ibu. Iya, betul sekali. Nah, coba Mbak Zahro tadi untuk yang bentuk-bentuk SPLDV-nya nih, kita dapat menggunakan cara penyelesaiannya apa saja? Ada substitusi dan eliminasi, Bu. Betul sekali. Terima kasih Mbak Zahro atas jawabannya. Nah, terus tadi untuk pengertian PLDV-nya ada yang masih ingat mungkin dari Mbak Elvara? Saya Persamaan kurang linear ingat. 2. Gimana Mbak Elvara? Mungkin persamaan linear dua variabel itu suatu fungsi yang dimana memiliki dua variabel yang berbeda. Jadi bisa aja kayak variabel pertama X, variabel kedua Y. Iya, betul sekali. Dengan minimal pangkatnya adalah 1 ya, teman-teman ya. Terima kasih Mbak Elvara atas jawabannya. Benar sekali ya, jawaban Mbak Elvara dan juga Mbak Zahro. Oke, karena waktunya sudah selesai, waktunya sudah habis, kita akhiri terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Sebelum kita mengakhiri, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata maupun pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan.